The tempted one needs to understand the true force of the will. This is the governing power in the nature of man, the power of decision, of choice. Everything depends on the right action of the will. The Ministry of Healing, page 176, paragraph 1. Di Yakobus 1 ayat 14 dikatakan, setiap orang digoda. Nah, kalau bicara setiap orang, artinya nggak ada dari orang yang nggak digoda, karena semua orang digoda. Dan semua orang yang digoda, caranya cuma satu ini. Inilah satu-satu caranya di mana setiap orang digoda. Dan dia digodanya waktu dia di drawn away, jadi dia waktu dia ditarik atau mengarah, waktu dia mengarah atau menyetujui, dia punya lustnya sendiri. Kita tahu lust adalah flesh kan. Jadi goda itu ialah untuk ditarik dengan daya tarik force tadi kan. Force itu menarik dia untuk melakukan atau bertindak, berpikir untuk buat sesuatu berdasarkan dia punya lust. Dan kita tahu lust itu adalah salah satunya appetite. Jadi bisa saja gara-gara dia punya appetite, nafsu makanlah kenapa dia bikin sesuatu itu yang sebenarnya nggak ada urusan dengan nafsu makan, tapi nafsu makannya itulah yang membuat kenapa dia buat itu. Okay? Jadi orang itu digoda berdasarkan dia mengikuti atau ditarik oleh daya tarik dia punya lower nature. Artinya orang yang digoda itu digoda untuk melayani dia punya lower nature. Semua orang, nggak ada orang yang terkecualikan karena ayat ini bilang semua orang. Nah di Joshua 24 ayat 15 dikatakan pilihlah. Jadi pilih itu artinya ada dua pilihan. Jadi waktu orang digoda untuk ditarik ke arah lower nature, dia nggak perlu pilih itu. Karena dia ada pilihan yang lain selain itu, kalau dibilang pilihlah. Ini menunjukkan bahwa nggak ada orang di bumi ini yang perlu pilih itu, karena ada pilihan yang lain yang dia bisa pilih. Artinya penggodaan itu bukan dosa. Karena kalau penggodaan itu dosa, saya nggak usah bikin apa-apa, saya nggak usah pilih, saya sudah berdosa. Sementara dosa itu hasil pilihan. Jadi semua orang digoda, tapi belum tentu dia berdosa waktu dia digoda kan? Karena dia ada hak pilih, di mana dia bisa menggunakan hak pilihnya untuk mau melayani daya tarik yang saat itu sedang menarik dia. Di Education 289 dikatakan, setiap manusia harus mengerti kuasa daya tarik daripada will, kehendak. Okay? Jadi kuasa daya tarik kehendak ini sangat menentukan ke arah mana saya pilihnya waktu saya punya lust sedang menarik saya untuk melayani lust saya. Dan yang menentukan saya melayani yang apa adalah saya punya kehendak. Dan ini kehendak ini adalah power yang govern. Govern itu memerintah saya punya nature of man tadi kan. Jadi saya punya nature itu di bawah kekuasaan pemerintahan kehendak ini yang adalah kehendak kuasa untuk memilih. Jadi waktu saya digoda itu untuk layani ini, nomor satu saya ada hak pilih untuk mau melayani atau tidak. Dan kalau saya pilih untuk tidak melayani, itu kuasa itulah yang memerintah, itu yang mendikte yang saya layani apa. Jadi saya nggak perlu bilang saya ditarik dia sih. Kalau daya tarik dia itu hanya akan berhasil kalau saya pilih untuk ditarik daya tarik itu. Karena kuasa saya yang menentukan saya ditariknya kemana adalah kuasa pilih saya yang mendikte mau nggak kamu menerima undangan tarikan itu. Dan itu yang mendikte sekuat apapun daya tariknya, apakah saya akan tertarik dengan daya tarik itu
karena saya yang menentukan dengan kuasa memilih itu. Jadi ada kuasa yang lebih powerful, dia punya governing powernya dalam nature man ialah kuasa memilih. Setiap orang yang memiliki reason, nah reason itu di sebelah kiri kan, yaitu dia punya higher nature. Semua orang yang ada reason, pertanyaannya ada reason yang dia gunakan. Jadi walaupun dia ada reason, dia bisa pilih untuk tidak menggunakannya. Tapi semua orang ada reason, dan kalau dia gunakan reasonnya untuk pilih yang benar, dia akan pilih yang benar karena itu hasil pilihannya. Sekuat dan dahsyat apapun daya tarik dia punya lust, saya akan akhirnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan saya punya reason karena itu pilihan saya. Artinya pilihan saya tidak pernah akan gagal sekuat apapun daya tarik daripada dia punya lust. Dan orang yang digoda itu ialah digoda untuk seakan-akan dia sedang mau jual sesuatu, dan dengan berbagai macam cara yang sangat menarik untuk memikat saya punya ketertarikan untuk melayaninya itu, tapi bukan itu yang menentukan apa yang saya pilih. Lalu dikatakan di sini, pilihlah hari ini siapa yang kamu mau layani. Pilihlah artinya kamu yang tentukan. Artinya kalau saya jatuh dalam penggodaan, itu hasil pilihan saya. Itu hasil pilihan saya. Itu karena saya pilih untuk tidak mau melayani itu. Jadi kita lihat di sini, ini the power of the will ini, dia yang tentukan. Saya mau pilih dia punya lower nature, dia punya flesh, feelings, passions, emotions dengan appetites, yang lokasi di tubuh saya, yaitu dalam otak saya, adalah di limbic system. Atau saya mau pilih the higher nature, yang adalah spirit, mind, reasoning, planning, thinking dengan morality, yang lokasinya di otak yang sama di bagian depan atau frontal lobe. Jadi setiap orang yang hidup di dunia ini, khususnya setelah Adam dan Hawa berdosa, inilah kehidupan mereka atau kita semua, di mana kita setiap saat dalam kehidupan kita harus pilih, dan pilihan itu asalnya dari tubuh. Karena daya tarik itu saya punya lust sendiri dari dalam yang bilang layani, layani, layani. Dan waktu dibilang layani sebenarnya ini artinya kamu bikin sesuatu berdasarkan kamu layani, kamu punya perasaan, passion, emotion dengan appetite. Itu artinya layani. Jadi nggak ada salahnya untuk makan. Itu nggak ada salahnya, appetite. Kalau saya lapar, appetite-nya bagus, nggak ada salahnya. Jadi appetite itu bisa menjadi alasan untuk bikin sesuatu. Jadi untuk makan sendiri nggak ada salahnya. Tapi karena makan, saya bisa bikin sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sama dengan Tuhan Yesus kan? Nggak ada salahnya untuk Tuhan Yesus lapar. Dan nggak ada salahnya untuk dia makan. Tapi kalau dia mau makan untuk membuktikan sesuatu kepada setan, dalam hal ini kalau engkau memang anak Bapa, di situ dia sudah melayani, dia punya lower nature untuk melakukan sesuatu berdasarkan keinginan, kebutuhan daripada lower nature dipenuhi. Jadi kehidupan manusia di dunia inilah penuh dengan pertempuran. Okay? Namanya spiritual warfare. Kita punya perjuangan ini tidak melawan flesh dengan blood, tetapi melawan kuasa-kuasa yang tinggi. Artinya ini sangat kuat sekali dia punya kuasa daya tarik ini. Di 1 Timotius 6:12 dikatakan, Rasul Paulus, fight the good fight of faith. Ini namanya. Dia punya pertempuran adalah pertempuran untuk mempertahankan iman, untuk mempertahankan kehidupan kekal. 1 Petrus 2:11 dikatakan, kita berperang atau peperangan kita ialah peperangan yang mana kita punya kehidupan kekal itu atau jiwa kita dipertaruhkan, di mana kita tidak boleh melayani atau kita harus menjauhi fleshly lust. Kita punya lower nature yang mau menjadi fondasi patokan untuk bikin apa saja. Itu kita punya pertempuran, fleshly lust. Ingat kata itu, fleshly lust. Kita ke Spalding and Magan, kutipan berikut dikatakan, the lower passion, ini passion kan, ada tempatnya di kita punya tubuh. Kita tahu di dalam otak kita, di limbic system kan ya. Jadi lower passion memang ada di situ. Dan apa yang terjadi? Ini body, the lower passion kerjanya melalui kita punya limbic system, lower passion kan.
Dan perkataan the flesh atau fleshly lust, ini kan Petrus bilang sama, fleshly lust atau carnal lust, atau Roma 8 bilang carnal mind kan. Embrace atau mencakup the lower corrupt nature. Nature yang sudah korup itu. Ini lower passion. Itulah yang selalu menarik perhatian saya, untuk semua yang saya buat itu didasarkan perasaan, emotion, feeling dengan saya punya lapar. Tadi kita sudah baca bahwa James 1:14, setiap orang digoda waktu dia punya fleshly lust, carnal lust, lower passion, the lower corrupt nature itu sedang minta untuk dilayani, atau semua yang saya buat itu berdasarkan itu. Jadi nggak usah pikir, nggak usah direncanakan, nggak usah reason. Bikin aja berdasarkan kamu punya perasaan. Itu penggodaannya. Semua orang yang digoda untuk melakukan sesuatu berdasarkan the lower nature. Ayat 15. Nah, tapi kita sudah tahu tadi bahwa orang yang digoda itu nggak berdosa. Orang yang digoda nggak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Kita akan lihat. Karena penggodaan itu di ayat 15, waktu dia digoda dan dia punya lower nature atau dia punya own lust berdasarkan feeling, passion, appetite dengan emotion, waktu saya mengambil keputusan, jadi dosa itu muncul di saat yang saya buat itu berdasarkan saya punya lust, berdasarkan saya punya perasaan, berdasarkan saya punya emosi. Bukan dipikirkan berdasarkan firman Tuhan, enggak di reason together berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan morality. Saya lakukan itu berdasarkan saya punya perasaan. Di saat saya mengambil keputusan dalam pikiran saya untuk melakukan itu dosa. Artinya, untuk memiliki lower fleshly lust itu bukan dosa. Untuk memiliki limbic system yang selalu minta untuk dilayani itu bukan dosa. Karena dosanya di saat saya pilih untuk melayani itu baru jadi dosa. Itu sebabnya semua orang yang lahir, dia nggak bisa lahir dalam dosa. Karena bagaimana seorang bayi bisa mengambil keputusan berdasarkan dia punya will untuk pilih yang mana, kalau seorang bayi nggak tahu itu. Jadi dengan kelemahan-kelemahan ini, itu bukan berarti bahwa saya berdosa. Tapi kelemahan-kelemahan ini bisa menghasilkan dosa kalau saya pilih untuk melayaninya. Ini sangat penting sekali dalam kita punya rencana keselamatan ya. Sangat penting sekali untuk mengerti hal ini. Nah, kita lihat di kutipan berikut. Bukan di dalam kuasa setan untuk memaksakan siapapun untuk berdosa. Ya. Jadi setan mau bilang apapun, mau lempar ke lubang singa, mau bakar di dapur api, mau gantung di kayu salib, itu bukan dosa. Karena dosa ialah kalau saya pilih untuk tidak melakukan suatu hal bertentangan dengan firman Tuhan, kalau saya pilih baru dosa. Setan bisa menganjurkan untuk saya berdosa, tapi saya bisa memilih untuk tidak mau melayani apa yang dianjurkan sesuai dengan saya punya lower nature. Katakan di sini, dosa adalah tindak tanduk hasil pilihan pribadi, bukan paksaan setan. Makanya Adam nggak bisa bilang gara-gara Hawa kalau Adam punya pilihan itu untuk makan, bukan Hawa yang paksa. Dosa adalah hasil pilihan karena yang saya pilih itu berdasarkan saya punya kuasa memilih atau saya punya will. Sebelum dosa muncul di dalam hati, saya harus berikan persetujuan kepada saya punya will. Dan waktu saya berikan saya punya will untuk itu yang saya pilih, di saat itu dosa muncul dalam kehidupan saya. Sekali lagi, artinya saya punya limbic system dengan kelemahan-kelemahan yang saya terima dari generasi sebelumnya, bukan dosa. Itu bukan dosa. Dan itu nggak perlu menjadi dosa karena saya nggak perlu pilih untuk melayaninya. Jadi nggak pernah ada alasan untuk manusia berdosa karena dia ada pilihan. Artinya orang yang hilang lah orang yang pilih untuk hilang. Walaupun dia nggak mau hilang sekalipun, tapi keinginannya untuk selamat itu nggak ada gunanya kalau pilihannya bertentangan dengan keinginannya untuk selamat. Dan nggak bisa dia bilang, saya lemah,
saya punya daging lemah. Dan kelemahan itu nggak pernah bisa digunakan menjadi alasan kalau dialah yang pilih yang lemah itu. Orang-orang yang digoda ini harus mengerti kuasa daripada hak memilih ini. Inilah kuasa yang memerintah nature of man ini, kuasa memilih atau kuasa decision. Semua dalam kehidupan saya sangat tergantung daripada pilihan yang benar atau yang salah. Semua itu tergantung dari saya punya pilihan. Jadi kalau saya jadinya sesuatu seperti ini, itu hasil pilihan saya. Kalau sesuatu terjadi, itu hasil pilihan saya. Dan kalau ada sesuatu yang tidak terjadi, itu hasil pilihan. Nggak ada itu kebetulan dan seterusnya. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan saya, itu hasil saya punya pilihan. Dikatakan di sini, keinginan untuk kehidupan yang murni dan kebaikan dalam kehidupan itu semua baik. Tapi kalau saya nggak pilih yang baik dan yang murni, saya punya keinginan hanya sebagus di dalam keinginan saja. Nggak pernah akan menjadi kenyataan. Dikatakan di sini, kita bisa pilih untuk melayani Tuhan dengan cara memberikan kita punya will kepada Dia. Dan Tuhanlah yang akan bekerja dalam kita untuk melakukan dia punya will dan untuk melakukan dia punya good pleasure. Dan kita punya whole nature, seluruh nature-nya sekarang under the control of Christ. Jadi orang masuk surga atau dibinasakan itu hasil pilihan. Kelemahan yang diperoleh di dalam limbic system nggak pernah menjadi alasan kenapa orang harus hilang. Karena itu pun dia bisa pilih untuk layani atau tidak. Kutipan berikut, Letter 135, Roh Tuhan tidak melakukan bagian saya. Roh Tuhan tidak memilih dan melakukan hal itu untuk saya. Ini saya harus kerjasama untuk saya bisa tidak jatuh dalam dosa atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya harus pilih dulu baru Roh Tuhan bekerja. Roh Tuhan enggak pilih untuk saya. Itu pilihan saya. Karena kalau Roh Tuhan itu Tuhan yang pilih untuk saya, semua orang jadi robot. Untuk dipilih itu sama dengan robot sudah diprogram untuk melakukan sesuatu karena dia nggak ada hak pilih. Sementara manusia diberikan hak pilih. Jadi kenapa kita nggak mau gunakan kita punya hak pilih? Kalau itu kita punya hak masing-masing. Oke, sekarang kita mau masuk ke bagian human nature yang bicara tentang lower dengan higher ya. Lalu ada hal-hal tertentu yang kita harus mengerti dari hal ini yang penting sekali untuk dimengerti untuk bisa mengerti pelajaran ini seterusnya. Dan yang nomor satu adalah traits. Apa itu traits? Nah kalau mau diterjemahkan secara bebas ini dia punya ciri-ciri khas. Yang kita mau cari tahu ini tentang traits adalah setelah manusia berdosa ya. Setelah Adam dan Hawa berdosa dan setelah manusia telah berdosa dia ya. Kita baca di Southwestern di halaman 76 dikatakan, let not their own peculiar traits of character. Ini kata peculiar itu ciri khas tertentu, traits karakter ya. Janganlah biarkan mereka punya ciri-ciri khas tertentu daripada karakter mereka bawa dalam pekerjaan. Lalu saya mau baca dulu, habis itu saya terjemahkan apa maksudnya. Setan mengetahui ciri-ciri khas daripada karakter ini dan ciri-ciri khas yang tidak baik yang bisa terungkap dalam kehidupan orang itu. Dan ciri-ciri khas ini bisa diterima dari orang tua atau bisa saya bentuk. Jadi di sini katakan, Roh membuat bilang bahwa traits ini saya bisa terima sebagai baik atau saya juga bisa bentuk. Artinya yang saya terima sebagai baik itu bisa dikembangkan. Bisa dikembangkan menjadi bagian daripada yang baik, bisa dikembangkan menjadi bagian daripada yang tidak baik. Artinya seorang punya karakter itu ada ciri-ciri khasnya kan? Nah kalau karakternya baik tentu saja dia punya traits termasuk baik juga. Adalah bagian daripada karakter yang baik. Tapi kalau karakternya tidak baik tentu saja ada ciri-ciri khas yang adalah bagian daripada karakter yang tidak baik. Okay? Jadi boleh katakan seperti Rasul Paulus lah. Waktu dia menganiaya dan bunuh
pengikut Tuhan Yesus, ada kan ciri-ciri khasnya dia. Dia punya semangat, zealousnya untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi itulah bagian daripada yang tidak baiknya dia kan. Dan ciri-ciri khas itu pun ada juga waktu dia bekerja untuk Kristus. Dan itulah bagian daripada karakter yang sekarang bagian daripada karakter pekerja Kristus kan. Nah, ini ciri-ciri khas. Makanya sesuatu yang saya terima dari orang tua, kita sudah tahu apa yang kita terima itu bukan dosa. Tapi saya bisa cultivate atau saya bisa kembangkan dalam mengembangkannya di dalam karakter yang tidak baik atau di dalam karakter yang tidak baik. Jadi yang tidak baik ini, yang objectionable, artinya sesuatu yang nggak baik, harus disingkirkan dari jiwa manusia. Dan setan bisa menggunakan hal-hal ini dan mengungkapkan hal-hal yang tidak baiknya kalau saya nggak hati-hati. Jadi hati-hati dengan ciri-ciri khas ini, bagaimana saya mengungkapkannya dalam karakter saya. Harus hati-hati, karena setan bisa bawa ciri-ciri khas ini yang jelek, yang di-cultivate. Sementara yang di inheritance, walaupun jelek pun, tapi nggak perlu diungkapkan kan. Itu bedanya. Katakan trait adalah sesuatu tentang kamu yang membuat kamu adalah kamu. Jadi kamu itu dikenal sebagai kamu karena trait. Kalau ibu kamu bilang, oh dia dapat semuanya dari saya itu. Artinya dia dapat senyumnya, itu senyumnya saya punya itu. Dia punya brilliant mind, oh itu saya punya itu. Itu bukan bapaknya punya. Kalau bapaknya punya itu dia suka kerja di luar gitu. Dia suka belajar dan itu trait, itu ciri-ciri khas. Kan? Nah, ini kan baik kan? Nggak ada salahnya hal-hal yang baik, tapi juga bisa nggak baik. Jadi bagaimana saya gunakan itu dan bentuk itu, saya bisa bawa itu dalam melayani dia punya frontal lobe, juga bisa bawa itu untuk melayani saya punya limbic system. Kan? Lalu kita lanjut lagi, di science, trait bicara tentang karakteristik, ciri khas. Dan itu disebabkan oleh genetics. Nah, genetics kan, artinya ini saya terima dari orang tua saya. Dan yang saya terima ini bisa dikembangkan kan? Bisa dikembangkan menjadi bagian daripada saya punya karakter keseluruhannya. Antara yang baik dan tidak. Contohnya, salah satu contoh adalah matanya hijau. Orang ini lebih pendek daripada orang yang lain. Itu adalah karakteristik yang saya terima dari orang tua kan? Jadi ada anak yang pendek, ada anak yang tinggi. Sama-sama human nature. Tapi dia punya trait berbeda. Jadi bisa saja dari hal ini saya bisa gunakan untuk yang baik atau yang enggak. Tapi hanya dengan mata hijau atau orang ini enggak setinggi orang lain, itu bukan dosa. Ini semua ini adalah bagian daripada seseorang punya personality atau dia punya penampilan. Warnanya hijau, matanya tinggi, rambutnya keriting, itu trait. Dan itu enggak dosa. Itu yang saya terima. Nah ini bicara sesuatu hal yang dari hal yang positif kan. Ada juga yang tidak positif yang saya terima dari orang tua kalau namanya genetics. Okay? Nah bicara tentang personality, kita mau lihat kata personality di Roh Nubuat. Dikatakan God has given us ability to think and to act. Jadi Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk berpikir. Nah berpikir apa? Reason. Artinya kalau kita gunakan kita punya frontal lobe, kita reason. Dan to act. Act ialah untuk melakukan hasil yang saya pikirkan. Jadi saya punya action ini bisa berdasarkan saya punya perasaan. Dan Tuhan nggak mau itu kan. Tuhan nggak mau, tapi Tuhan memberikan saya kemampuan untuk berpikir, tapi itu pilihan saya untuk mau pikir atau enggak. Sehingga yang saya lakukan itu hasil apa yang saya pikirkan. Jadi walaupun Tuhan berikan kemampuan ini harus digunakan, nggak otomatis terjadi kan. Ini kemampuan ini nggak otomatis terjadi kalau saya nggak pilih. Lalu dikatakan, oleh sebab itu kita harus bertindak dengan berhati-hati, harus minta kepada Tuhan untuk hikmat supaya kamu bisa bertanggung jawab. Lalu dikatakan, berdirilah teguh di dalam kamu punya personality yang diberikan Tuhan. Artinya personality yang diberikan Tuhan ialah
kemampuan yang saya gunakan untuk pakai frontal lobe, sehingga yang saya lakukan sesuai dengan frontal lobe, itu membuat saya punya personality. Artinya personality itu saya punya. Karena itu hasil saya punya reason dan hasil saya punya tindak tanduk, dan itu bukan orang lain punya. Artinya kata personality itu sangat terikat dengan person itu. Artinya semua orang ada personality, dan masing-masing sesuai dengan bagaimana dia menggunakan dia punya pilihan itu. Dan itu yang membuat dia sebagai personality. Makanya dibilang di sini, jangan kamu hidup mengikuti atau meniru orang lain. Kamu harus menjadi hasil pilihan kamu sendiri, bukan didikte atau mengikuti bayang-bayang orang lain. Karena orang lain itu beda personality dengan kamu. Nah, tadi kita lihat traits ya. Traits itu adalah sesuatu yang saya terima, lalu saya kembangkan hasil pilihan kan. Nah, warna hijau nggak bisa dikembangkan kan. Tapi warna hijau itu bisa menjadi alasan di mana saya sekarang mau melakukan sesuatu berdasarkan modeling. Modeling artinya masuk dunia pamer berdasarkan mata hijaunya. Kan bisa nggak baik kan itu. Tapi nggak ada salahnya untuk ada mata hijau. Tapi persoalannya ialah kalau saya gunakan itu untuk pamer diri, sementara yang kita perlu kasih tunjuk adalah karakter Kristus. Itu maksud saya, di mana itu bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang tidak baik. Jadi nggak ada salahnya untuk pendek, tinggi, rambut keriting, senyumnya baik, dan matanya model apa, nggak ada persoalannya itu. Bagaimana itu menentukan apakah saya pilih reason atau dia punya feeling. Personality ini bisa didefinisikan sebagai kombinasi sikap mental, traits, atau kualitas seperti pola pikirnya, perasaannya, tindak tanduknya. Ini kan, jangan lupa personality itu hasil pilihan saya. Jadi saya ada traits, kualitas yang saya bisa kembangkan. Kembangkan itu, saya punya karakter itu akan termasuk dia punya kualitas hidup itu untuk baik atau enggak kan. Cara berpikirnya, tindak tanduknya, dan itu adalah kecenderungan daripada seseorang untuk berpikir, merasakan sesuatu, atau bersikap dalam situasi yang berbeda. Jadi kehidupan orang itulah. Makanya kalau misalnya bilang personality itu bicara tentang individuality, karena hanya individuality itu atau individual itu yang memiliki personality-nya dia. Nggak ada orang lain yang 100% sama dengan dia, nggak ada. Kembar pun nggak kan. Makanya misalnya bilang personality itu bicara tentang orang itu, nggak bisa satu oknum lalu beberapa personalities, nggak masuk akal itu maksudnya. Dan dikatakan di sini dia bicara tentang satu arrangement, systematic arrangement daripada semua kamu punya disposition. Kita akan lihat disposition seperti kita punya sikap, pikiran, perasaan, dan emosi. Jadi semua itu, semuanya saya, bagaimana saya sikap dalam hal tertentu, dalam krisis, dalam hal ini, dalam hal apa saja, itu saya punya personality. Dan itu hasil saya pilih mau pakai frontal lobe atau mau pakai dia punya limbic system. Nah, tadi kata disposition ya. Seorang punya disposition adalah dia punya mood atau general attitude about life. Dia punya sikap terhadap kehidupan. Apakah negatif terus, positif terus. Jadi orang bilang kasih tunjuk mangkok cangkir yang setengah penuh. Disposition itu adalah yang pertama, kok setengah kosong, sementara yang satu, wow, setengah penuh. Lihat situasi yang sama, tapi sikap saya menghadapi situasi itu disposition. Jadi kita sudah belajar tentang traits, ciri-ciri khas, lalu personality, ciri-ciri khas itu adalah bagian daripada personality seseorang itu, dan disposition. Nah, disposition ini bagaimana saya punya sikap kan menghadapi hal-hal dalam kehidupan saya. Nah, sikap itu kita baca terus di sini sekarang. Kita semua dalam hal-hal yang berbeda, ada tubuh yang sama, ada nature yang sama, feelings yang sama, semua kan ada. Semua ada frontal lobe dengan limbic, ada feeling yang sama, ada mind yang sama, dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat dengan dalam, dengan teliti, kita lihat bahwa setiap orang memiliki ciri khas dan kebiasaan
yang beda, yang membuat orang itu beda dari semua orang. Walaupun tubuhnya sama, ada dia punya otak yang sama, ada dia punya yang diturunkan itu sama-sama lemah dari orang tuanya, sama. Waktu lahir semua sama. Tapi bagaimana dia ungkapkan dia punya kehidupan, keputusan, dan dia punya action dan pikiran itu, ciri-ciri khas daripada karakternya, itu yang membuat dia beda. Mereka juga beda, more or less, dalam mereka punya persepsi, pandangan, kebiasaan, mood dengan nature. Jadi yang saya buat tekankan di sini adalah apa yang saya terima dari orang tua saya, nomor satu itu bukan dosa. Tapi bagaimana dosa itu muncul, dan dosa itu merusak kan? Dosa itu menghasilkan karakter yang tidak baik, dan kalau nggak berdosa itu menghasilkan karakter yang Tuhan inginkan. Masing-masing karakter itu akan memiliki ciri khas masing-masing daripada yang dia miliki sejak dia lahir, tapi akan menjadi bagian daripada sesuatu yang dibentuk hasil pilihannya. Ya kan? Jadi hasil pilihan saya itu akan mengungkapkan hal-hal yang adalah bagian daripada saya yang menjadi keutuhan karakter saya yang baik atau yang tidak baik. Yang saya tekankan ialah kalau bicara tentang nature, bisa saja kita bicara tentang nature manusia. Cuma ada dua, dia punya mind dengan dia punya body. Kita bisa bicara juga, kalau bicara nature, kita bicara tentang ada lower nature dengan higher nature. Kita bicara tentang nature juga, kita bisa bicara tentang karakternya. Karakternya yang hasil pilihannya ke arah dia punya lower nature, atau karakter yang hasil pilih daripada dia punya higher nature. Jadi ada 3 macam nature tergantung dari apa yang dimaksudkan yang sedang dibicarakan oleh yang sedang jelaskan apa itu nature. Dan kalau kita baca Roh Nubuat pun, make sure kita tahu yang dimaksudkan tulisan itu nature yang mana supaya kita jangan salah mengerti waktu kita baca kutipan nature. Sekarang kita lihat kata temperament. Dikatakan di sini, di rumah kami nggak ada konflik. Nggak ada kata-kata yang mengungkapkan ketidaksabaran. Pekerja-pekerja di dalam rumah itu temperamentnya beda. Dan cara-cara dan sikapnya semua beda. Tapi kita gabung actionnya dan satu dalam roh saling menguatkan satu dengan yang lain. Artinya apakah temperament itu salah dan enggak? Walaupun temperamentnya beda, tapi kan kita bisa satu walaupun beda. Ini sama dengan di Alkitab kan, walaupun kita ada telinga, ada kaki kanan, ada mata kiri, dan selanjutnya, tapi kita satu tubuh Kristus. Artinya temperament itu adalah sesuatu yang gak ada salahnya walaupun berbeda. Itu yang saya mau tekankan. Lalu apa yang dibilang di sini? Kita tahu bahwa kita gak bisa berbeda karena kita beda temperamentnya. Artinya temperament itu adalah boleh katakan orang yang masuk surga beda. Nggak ada yang sama kembar maksudnya. Tapi karakter Christ-like-nya perfectly reproduce kan? Itu yang dikatakan di situ. Nah kita baca dari dictionary-nya lagi. Temperament adalah natural part daripada kita punya personality yang datangnya dari kita punya genes. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya dari genes kan? Nggak ada salahnya. Karena bukan tanggung jawab saya kan? Jadi nggak ada salahnya untuk berbeda. Nggak ada salahnya kalau senyumnya model begini. Kalau dia semangatnya gaya begini, nggak ada salahnya kan itu. Karena kalau memang dia sudah terima itu, begitulah. Kuncinya jangan saya gunakan itu, perbedaan itu untuk melayani dia punya apa? Dia punya limbic system. Itu sebabnya sebagai biological dengan instinctive part of personality kan. Makanya kita secara tubuh dan kita punya instinct part daripada personality, itulah temperamentnya. Itulah yang membuat kita beda walaupun kita semua anak-anak Kristus. Dan dibilang it's part of your personality. Itulah bagian daripada personality, temperament. Nah kenapa kata ini penting? Karena kita akan lihat lagi di Roh Nubuat nanti. Dan ini sangat penting sekali untuk mengerti ini, untuk kita bisa dimengeraikan. Okay? Dikatakan di sini, kamu bisa lihat perbedaan daripada temperament bayi. Babies. Contohnya ada bayi yang lebih positif emotion daripada yang negatif kan. Kan setiap bayi yang lahir beda-beda kan.
Ada yang good mood, ada yang bad mood. Makanya ada yang bilang, oh ini easy baby, ini itu difficult baby kan. Waduh, kalau waktu lahir baik sekali ini baby ya. Sementara yang lain, waduh, tukang menangis banget ini baby. Difficult kan, sebagai orang tua kita mengerti sekali itu kan. Nah, sekarang karena ini genetik dan memang diturunkan dan datang sebagai ciri khas yang diwarisi, ini nggak bisa dimodify, dimanipulasi, atau dirubah karena memang sudah terima begitu kan. Tendensi, kecenderungan, sekarang ada kata tendency. Tendency will always be there. Jadi tendensi terhadap itu akan selalu di situ. Jadi kalau bayi ini tukang menangis, kecenderungan untuk menangis ada terus. Karena memang sudah begitu. Jadi ada orang yang sedikit-sedikit langsung menangis gitu. Apakah itu dosa? Enggak kan? Jadi tendensi untuk cepat curahkan air mata, cepat rasa sesuatu, itu diturunkan oleh orang tua, oke? Oke, jadi ini bicara tentang temperament, oke? Mengenai temperament. Dan ini nggak dipertanggungjawabkan, karena semua yang diturunkan oleh orang tua nggak dipertanggungjawabkan, walaupun waktu kita ambil keputusan berdasarkan perasaan, atau berdasarkan kita punya reason, dan kita punya temperament ada di situ. Kita punya personality adalah hasil daripada kita punya pilihan itu. Oke, bicara tentang tendencies. Jadi sebelum ke tendencies, saya mau kasih ingat lagi bahwa ada sesuatu yang kita terima sejak lahir dan ada sesuatu yang kita bentuk dari sesuatu yang kita terima dari lahir. Nah, itu dia. Nah, tendencies itu adalah sesuatu arah, di mana arah itu ke arah negatif dalam hal ini, walaupun arah negatif bukan berarti orangnya negatif. Jadi ini seperti menara pizza ini ya. Menara pizza ini adalah menara yang sudah condong. Tapi arah condong ini nggak membuat menara ini dibilang menara yang negatif. Ini contohnya ya. Jadi kalau saya punya kecenderungan itu ialah untuk cepat berteriak naik pitam, kecenderungan itu bukan dosa, itu akibat dosa. Dan saya tidak dibilang berdosa karena saya memiliki kecenderungan itu. Itu maksudnya. Nah, dosa itu terjadi di saat kecenderungan itu dilayani seterusnya. Artinya kalau saya tukang naik pitam, di saat saya naik pitam, saya berdosa. Tapi dengan saya ada kecenderungan untuk naik pitam, itu bukan dosa. Di saat saya dituduh sesuatu, lalu saya bilang, oh ya, kecenderungannya bilang, layani, naik pitam. Dan saya bilang, oke, saya naik pitam. Di situ saya berdosa. 2 Timotius 4 ayat 7. Dikatakan, Rasul Paulus bilang, saya telah bertempur pertempuran yang baik. Dan saya mempertahankan iman. Bergantung kepada firman Tuhan. Artinya untuk mempertahankan iman ialah untuk tidak pernah pilih untuk melayani daging yang enak mau dilayani walaupun hasilnya dosa. Kita baca di letter 27, Rasul Paulus lalu berjaga-jaga agar dia punya kecenderungan yang evil. Nah, sekarang kalau bicara tentang evil propensities itu, yang kita terima dari orang tua, evil. Tapi yang kita terima dari orang tua yang evil ini, yang sudah arahnya nggak baik, itu bukan dosa, kecuali arah yang tidak baik saya layani baru jadi dosa. Jadi hanya karena dia sudah condong untuk naik pitam dan itu saya terima hasil orang tua, itu bukan dosa. Karena kita sudah belajar tadi bahwa dosa itu waktu hal itu saya layani. Jadi dia selalu jaga-jaga untuk tidak dia punya kecenderungan atau condongnya yang dia terima dari orang tuanya, generasi sebelumnya, untuk menguasai dia. Dia jaga dia punya appetite. Artinya appetite itu apa? Kalau saya lapar, bisa saja gara-gara lapar saya layani saya punya condong itu kan. Atau saya punya passion dan evil propensity, semua yang memang arahnya sudah nggak baik. Saya punya lust itu kan, saya punya limbik itu yang bilang layani. Enakan mau layani. Dan waktu saya pilih untuk layani, itu menjadi dosa, bukan menjadi kecenderungan dosa lagi. Sekarang di Review and Herald, pekerjaan Kristus ialah untuk memanggil kita untuk bekerja penaklukan progresif
terhadap kejahatan evil dalam karakter kita. Kalau bicara karakter manusia, manusia sudah berdosa. Dan karena sudah berdosa, kecenderungan yang condong ini sudah dilayani berulang-ulang kali. Dan itu harus disingkirkan. Nah, natural tendencies adalah kecenderungan yang saya terima, natural, bukan cultivated ya. Bukan cultivated, tapi yang saya terima dari lahir, itu nggak boleh dilayani. Appetite dengan passion harus ditaklukkan. Kita harus serahkan kita punya kehendak kepada Tuhan. Artinya, walaupun saya terima dari orang tua saya, bilanglah orang tua saya tukang mabuk, dan kecenderungan untuk minum alkohol ada, artinya saya sudah miring. Artinya saya punya kecenderungan untuk mau melayani minum alkohol ada. Dan orang yang memiliki kecenderungan itu bisa sampai mati nggak melayaninya. Jadi itu ditaklukkan, artinya itu nggak pernah boleh dilayani dengan kita pilih untuk menempatkan kita punya will di tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang bekerja untuk nggak pernah dilayani itu. Kita pilih, Tuhan yang bekerja. Kita tidak perlu dicemaskan, khawatir, karena kita memiliki kecenderungan atau kecondongan untuk berdosa itu yang kita terima dari orang tua kita. Tetapi di saat roh Tuhan menegur kita akan dosa itu, kita harus bertobat, mengakui, dan tidak mau melakukannya lagi. Artinya pekerjaan Tuhan ialah untuk tegur akan dosa saya. Dosa adalah apa? Di saat saya melayani itu. Di saat saya melayani sesuatu yang sudah lemah yang diturunkan oleh orang tua, di saat saya layani itu menjadi dosa. Dan setelah itu saya nggak perlu layani lagi. Walaupun saat ini udah lebih sukar karena saya sudah melayaninya. Tapi lebih sukar itu bukan artinya mustahil dengan kuasa Tuhan. Tuhan akan mengunjungi pelanggaran hukum orang tua sampai 3 dan 4 generasi seterusnya. Apa yang dibilang di sini? Artinya kita punya kecenderungan itu kita terima dari 4 generasi sebelum kita. Artinya saya nggak perlu bikin apa-apa. Saya sudah diwarisi akibat dosa 4 generasi sebelum saya. Tanpa bikin apa-apa. Jadi waktu saya lahir, saya sudah dikaruniakan dengan kecenderungan yang tidak baik hasil pelanggaran orang-orang sebelum saya dan sebelum mereka juga. Itulah warisan yang diturunkan Adam sampai sekarang kan. Dan kita semua digoda dengan kecenderungan ini, di mana kelemahan ini menggoda kita. Ayo layani supaya kamu berdosa. Layanilah. Kutipan berikut bilang, anak-anak lahir dengan propensities. Propensities sama dengan kecenderungan, animal propensities yang di-develop. Dan di-develop ini oleh orang tua ya, bukan oleh yang lahir. Artinya yang diterima oleh anak ini adalah hasil daripada yang dibentuk oleh orang tua. Jadi cap karakter orang tua ini diberikan kepada anaknya, tapi anaknya itu dia belum menghasilkan karakternya sendiri. Dia diberikan bahan untuk bentuk karakternya sesuai dengan orang tuanya, tapi dia bisa pilih untuk membentuk karakter yang berbeda dari orang tuanya, karena dialah yang pilih mau layani kelemahan yang diturunkan orang tua atau tidak. Nah, dikatakan di sini ya, the sins of the parents will be visited. Nah, ini gak bicara tentang dosa orang tua, karena kita tahu di Yesaya 18 ayat 20, dosa tidak diturunkan. Apa dan? Dosa yang mengakibatkan kelemahan inilah yang akan mengunjungi anak-anaknya sampai 3 generasi atau 4 generasi. Dengan mereka punya lustful propensities. Mereka punya kecenderungan itu diturunkan dan kita pun turunkan ke anak-anak kita. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk mereka berdosa. Karena mereka perlu pilih untuk mau copy and paste karakter orang tua hasil pilihan yang tidak baik. Atau mereka mau pilih untuk menghasilkan karakter yang beda dari bahan yang diberikan untuk meniru yang tidak baik. Letter 139, lower propensities ini harus dikontrol oleh the higher powers. Hasil apa? Hasil pilihan kita. Kita yang pilih di mana atau apa yang kita mau layani kan. Physical dan mental condition daripada orang tua diturunkan ke anak-anaknya dan diulang kembali ke generasi seterusnya. Nah, ini bicara tentang hal-hal yang baik juga. Hal-hal yang baik juga diturunkan
dan hal-hal yang baik diturunkan pun bisa dikembangkan atau tidak dilayani anaknya. Anak hanya menerima bahan dan anak yang tentukan dia mau gunakan bahan itu untuk menjadi seperti apa. Ada di setiap orang kemungkinan liability. Nah, liability ini adalah sesuatu yang hasil saya terima yang bisa memperkuat, mempergampang saya untuk bikin sesuatu gitu. Liability artinya sesuatu yang bisa membuat saya lebih gampang untuk bikin sesuatu. Dan ini bisa menjadi satu kelemahan karena bisa saja ini liability untuk berdosa. Tapi apakah perlu dilayani? Bukan. Dan dikatakan di sini, semua orang ada liability untuk berdosa, diturunkan dari generasi sebelumnya. Yang waktu dia terima belum menjadi dosa, tapi siap untuk menjadi dosa. Dan di saat hal situasi tertentu saya hadapi, itu saya mau pilih, mau layani atau enggak. Dan di saat saya pilih untuk melayani dia punya limbic system, langsung menjadi dosa. Artinya saya diturunkan dengan sesuatu yang sangat gampang kalau dia layani untuk berdosa. Tapi kita tahu ada satu manusia yang terima itu semua sejak lahir. Tapi satu titik pun dalam kehidupannya dia nggak pernah layani. Untuk menjadi contoh bahwa itu nggak pernah menjadi alasan untuk kita berdosa. Kita lihat Yohanes 9. Ada orang yang lahir dari buta. Lalu murid-murid tanya kepada Tuhan Yesus, apakah ini dia punya dosa sejak lahir atau orang tuanya waktu dalam kandungannya? Apa Tuhan Yesus jawab? Nggak ada yang berdosa di sini. Nggak ada yang berdosa. Nah, kalau dibilang nggak ada yang berdosa, kita tahu bahwa dosa tidak diturunkan. Yang diturunkan ialah kecenderungan untuk berdosa atau hasil dosa. Dosa tidak diturunkan, hasil dosa diturunkan. Dalam hal ini, buta kita tahu adalah sesuatu yang diturunkan hasil dosa. Nah, siapa punya dosa ini yang hasilnya diturunkan kita nggak tahu. Persisnya siapa kan? Tapi kita tahu ini hasil dosa. Jadi bukan karena orang tuanya berdosa, bukan karena anaknya berdosa, tapi ini semua hasil dosa. Ini menunjukkan bahwa dosa tidak diturunkan, tapi ini adalah hasil dosa yang diturunkan, bukan dosa. Kutipan di Salvages, agen penggoda nggak pernah bisa digunakan sebagai alasan untuk perbuatan salah saya. Setan senang sekali waktu dia mendengar pengikut Tuhan Yesus bilang bahwa mereka ada alasan yang adalah karakter yang cacat mereka atau kelemahan mereka yang terima dari orang tua itu adalah alasan untuk berdosa. Setan senang sekali kalau dengar bahwa, wah apa boleh buat? Orang tua saya kan tukang mabuk-mabukan, pantasan saya begini. Nggak bisa. Setan senang karena nggak ada alasan itu digunakan untuk berdosa kalau itu hak pilih saya sendiri. Dan kalau saya berdosa, itu pilihan saya, jangan persalahkan orang tua. Adalah alasan yang digunakan bahwa saya menerima dari orang tua kelemahan ini, alasan itulah kenapa saya berdosanya. Bukan saya terima itunya saya berdosa, tapi alasan yang saya gunakan itulah yang menyebabkan saya berdosa. Tidak ada alasan apapun untuk saya berdosa. Kelemahan apapun yang saya terima dari berapa generasi sekalipun, nggak pernah menjadi alasan untuk saya berdosa, karena dosa itulah hasil pilihan untuk melayani kelemahan saya yang diturunkan orang tua. Bukan yang diturunkan orang tua itu alasan untuk berdosa. Semoga kita benar-benar mengerti ini dan benar-benar kita terapkan dan benar-benar berdasarkan iman, inilah yang akan membuat umat Tuhan di dahi mereka tercatat nama Bapa.